Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Anggara Statistik. Buat kalian yang baru bergabung, selamat datang di channel Anggara Statistik. Dalam video kali ini, kami akan berbagi tentang bagaimana cara uji validitas dan reliabilitas menggunakan software SPSS. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan tanda lonceng untuk selalu mendapatkan update-update video terbaru dari channel Anggara Statistik. Baik, langsung saja. Di sini kami sudah mempunyai data yang akan diuji validitas dan reliabilitasnya. Nah, di sini kami pakai data yang kemarin kami gunakan untuk uji homogenitas. Nah, namun dalam uji validitas dan reliabilitas di sini mempunyai perbedaan dalam cara menginput datanya ke dalam lembar kerja SPSS. Nah, jadi kalau kemarin yang diinput itu adalah nilai totalnya ini. Sekarang kalau dalam uji validitas dan reliabilitas yang diinput adalah keseluruhan dari masing-masing butir dan juga nilai totalnya untuk masing-masing responden. Jadi langkah pertama yaitu adalah menginput data dari lembar Excel ke lembar SPSS. Itu kita blok saja. Di sini ada 25 butir soal. Langsung kita blok sampai nilai totalnya. Nah, ini di blok untuk semua responden. Jadi di sini ada 27 responden. Blok, lalu Ctrl C. Nah, lalu kita Ctrl paste di lembar kerja SPSS-nya. Nah, ini udah Ctrl V, masih proses loading, teman-teman. Nah, kita tunggu beberapa saat sampai datanya selesai di paste di lembar kerja SPSS. Ini masih proses. Nah, jadi ini tampilan data setelah data dari lembar Excel dipindahkan ke lembar kerja SPSS. Nah, untuk mempermudahkan kita berikan label pada variabel view-nya. Kita sesuaikan tadi kita mengkopinya itu dari butir pertama. Kita beri nomor 1, butir kedua. Nah, jadi untuk memberikan penamaan variabelnya ini harus ada huruf di depannya. Kita berikan nama X1 untuk butir pertama, X2 untuk butir kedua, sampai seterusnya. Nah, kalau di sini ada 25 butir. Nanti silakan kalian sesuaikan dengan data yang kalian hadapi. Nah, kita lakukan penamaan untuk mempermudahkan mengingat data dalam lembar kerja SPSS. Nah, jadi setelah semua data diberikan nama, kita balik lagi ke lembar kerja SPSS. Nah, untuk
nama variabelnya sudah berubah X1 sampai total, dan di sini ada sampai X25, itu ada 25 butir pertanyaan. Jadi kita akan menguji apakah masing-masing butir ini terpenuhi syarat uji validitasnya atau datanya valid, dan juga apakah instrumennya reliable. Nah, setelah data terinput di lembar kerja SPSS, langkah selanjutnya adalah klik Analyze. Nah, kita akan yang pertama ini adalah langkah-langkah untuk uji validitas yang pertama. Setelah itu klik bawa kursor ke correlate, kemudian klik bivariate. Nah, setelah mengklik bivariate, kita pindahkan semuanya ke variabel. Setelah itu centang person, untuk option kita abaikan. Style di sini juga kita abaikan. Nah, setelah semua datanya dipindahkan ke variables, ingat yang dicentang adalah person atau korelasi person. Setelah itu klik OK. Nah, jadi di sini sudah diproses. Kita tunggu hasil pemrosesan data oleh SPSS. Nah, jadi karena ada 25 butir, di sini prosesnya mungkin agak sedikit lama. Nah, ini sudah mulai menunjukkan hasil. Nah, ini adalah output dari uji validitas, teman-teman. Nah, lalu apa yang perlu diperhatikan untuk membaca hasil uji validitas di sini? Jadi, teman-teman di sini hanya perlu memperhatikan nilai signifikan to tilde di sini atau nilai person korelasi. Nah, kalau teman-teman menggunakan nilai person korelasinya, yaitu nilai person korelasi harus lebih dari 0,3, maka data atau butir tersebut dinyatakan valid. Kita lihat untuk X1, nah melihatnya itu pada nilai total, teman-teman. Nah, jadi untuk nilai X1 di total itu 0, tidak ada angkanya. Jadi ada kemungkinan datanya ini tidak valid untuk X1. Nah, di sini juga bisa dilihat untuk totalnya. Ini disesuaikan X1 untuk butir pertama, X2 untuk butir kedua, X3, X4. Nah, di sini pada X4 atau butir keempat itu nilai person korelasinya adalah 0,443, teman-teman. Jadi 0,443 ini lebih dari 0,3. Sehingga untuk butir soal keempat dinyatakan valid. Begitu juga untuk butir soal yang kelima, di mana nilai person korelasinya yaitu adalah 0,573. Sehingga butir soal kelima juga dinyatakan valid.
Nah, jadi ini untuk penginterpretasian dari uji validitas. Nah, kalau teman-teman kesusahan untuk mengcopy hasil output dari uji validitas, di sini kalau mau dibawa ke lembar Word, teman-teman bisa menguji validitasnya tidak bersamaan. Misal, kita ulangi sekali lagi uji validitasnya biar gampang nanti memasukkan ke lampiran biasanya. Jadi kalau untuk digunakan ke lampiran, kita pakai beberapa datanya atau tidak secara bersamaan seperti tadi. Kita reset. Misalnya untuk butir 1 sampai butir 7 dulu. Setelah itu masukkan nilai total juga. Setelah itu centang persen dan yang lainnya diabaikan, lalu oke. Nah, jadi di sini outputnya akan lebih kecil sehingga muat untuk di copy paste ke Microsoft Word, itu tidak akan pecah hasilnya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi tidak bersamaan langsung. Jadi nanti dilanjutkan lagi dengan butir 8 sampai sekian dan selanjutnya sampai semua butir kalian uji validitasnya. Jadi di sini hasilnya sama saja. Untuk butir keempat di sini nilai persen korelasinya itu adalah 0,443. Jadi di sini butir keempat dinyatakan valid. Butir kelima juga dinyatakan valid karena nilai persen korelasinya yaitu 0,573 atau lebih dari 0,3. Jadi demikian, selanjutnya kita akan melakukan uji reliabilitas. Nah, untuk uji reliabilitas, langkah pertama klik menu Analyze. Kemudian kalian klik menu Scale. Nah, pada Scale di sini kalian klik Reliability Analysis. Nah, untuk melakukan uji reliabilitas, ini harus memasukkan item atau butir soal yang sudah valid. Jadi yang tidak valid dibuang. Jadi yang tadi itu kalau yang secara keseluruhan data yang valid adalah butir 4, 5, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, dan 24. Nah, jadi itu untuk datanya yang valid. Jadi tidak semua data valid di sini. Itu mulai dari 4, kemudian 5, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 14 dan 15, kemudian 17, 18, 20, 21, 23, 24, 20, 21, 23, dan 24.
Nah, jadi setelah semua data yang valid kalian input, nah perlu diperhatikan di sini total tidak ikut kita input ke sini. Setelah itu untuk model yaitu alpha. Nah, setelah itu kalian klik OK. Nah, jadi di sini sudah mulai proses. Nah, hasil uji reliabilitasnya sudah keluar. Nah, untuk interpretasi hasil uji reliabilitas, yaitu di sini hanya perlu diperhatikan reliability statistiknya. Nah, perlu diperhatikan nilai Cronbach's alpha, teman-teman. Jadi, suatu instrumen dinyatakan reliable apabila nilai Cronbach's alpha lebih dari 0,6. Nah, di sini nilai Cronbach's alpha sudah 0,635. Jadi sudah lebih dari 0,6 sehingga instrumen untuk data kelas eksperimen yang kita input tadi itu adalah reliable. Jadi demikian teman-teman cara uji validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS. Nah, terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tanda lonceng untuk selalu mendapatkan update-update video terbaru dari channel Anggara Statistik. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Terima kasih.